Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sucianti dari kelas manajemen B2 semester 3. Di sini saya akan bagaimana memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negara ini. Telah menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional, maka harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu masyarakat Indonesia. Apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat signifikasi, menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Mari hilangkan pertikaian, politisasi, dan saling menyinyir seperti saat menghadapi kontestasi politik. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Kita kecam oknum dari unsur manapun yang menjadikan bencana COVID-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas ekonomi, seperti yang dilakukan oleh oknum yang tidak dimiliki empati kemanusiaan dengan manfaat kepanikan masyarakat. Mari belajar dari Cina dan Italia dalam perang melawan COVID-19. Ketika dihantam badai COVID-19, masyarakat Cina saling menguatkan patuh pada instruksi pihak otoritas dengan mengatakan Wuhan Yayu, yang artinya Wuhan kamu pasti bisa. Dan setelah berhasil melokalisasi virus corona, masyarakat Cina khususnya Wuhan memberi penghormatan yang tulus kepada tenaga medis, petugas keamanan, dan para relawan yang telah berjuang bersama dalam melawan virus corona. Mereka memberikan bermacam-macam hadiah dengan tulus. Bagaimana dengan Italia dalam kondisi krisis pangan, krisis alat kesehatan, dan obat-obatan melawan corona? Mereka juga bersemangat dari rumahnya masing-masing menyanyikan lagu-lagu heroik dan mengibarkan bendera negara lewat jendela rumahnya. Masyarakat Italia berusaha saling menguatkan dalam pemerintahnya, sekaligus memberikan pesan pada dunia bahwa kami bersama pemerintah melawan virus corona sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus sebagai pandemi global. Artinya penularan dan ancaman telah melampaui batas antara negara. Kewaspadaan sebagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Secara global, total kasus virus corona telah melampaui 500 kasus. Di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 hingga 27 Maret 2020 sudah menembus 1.000 kasus. Mari jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi beragam bencana. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang harus disyukuri sekaligus menjadi negara paling rawan terhadap bencana di dunia berdasar data dikeluarkan oleh Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Tingginya posisi Indonesia dihitung dari jumlah manusia yang terancam resiko kehilangan nyawa ketika terjadi bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Sementara pemahaman dan kemampuan mitigasinya masih terbatas. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran COVID-19.
Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas serta menghimbau mereka belajar di rumah. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Manardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mendesak semua pihak bekerja sama dengan mempercepat upaya penanganan virus corona. Sebab virus corona saat ini adalah musuh bersama yang perlu ditekan. Penyebaran saat ini adalah waktu yang tepat melakukan aksi bela negara. Kita harus memandang virus ini sebagai musuh bersama yang harus dihadapi bersama-sama. Saat ini tidak perlu saling hujat karena tersebut tak ada manfaatnya dan hanya buang energi, imunitas tubuh dan berkurang. Ancaman lain yang dihadap oleh pemerintah adalah perebaknya hoaks terkait virus corona yang semakin banyak beredar di media sosial. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.